Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan cara menggunakan aplikasi akuntansi UKM, yakni aplikasi untuk mengatur manajemen keuangan di sebuah perusahaan. Jadi jika teman-teman memiliki sebuah usaha dan mungkin teman-teman ingin mengatur keuangannya, jadi bisa dengan menggunakan bantuan dari aplikasi akuntansi UKM ini. Baik, sebagai contoh, langsung saja, saya simulasinya memiliki perusahaan bernama PT Harum Abadi, yakni perusahaan atau usaha yang bergerak di bidang laundry, jadi mencuci pakaian gitu. Oke, pertama-tama pasti harus memiliki nama, alamat, telepon, dan email dari perusahaan yang dimiliki. Kemudian yakni yang pertama yang harus diperhatikan yakni pengaturan modal awal. Ya, pengaturan modal awal jika mengacu pada contoh pembukuan akuntansi usaha laundry ini, ya, modal awal yakni sebesar 40 juta pada tanggal 2 Mei 2016. Oke, kita ubah 2 Mei 2016. Ya. Oke. Saldo awal, ya. Kasnya ini berarti masuk 40 juta. Sedangkan satunya ini yakni kita tulis modal 40 juta. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya keduanya kanan kiri, sisi debit dan kredit harus balance, dimana pada sisi kiri yakni ada elemen aset, beban, dan pengembalian pemilik, dan sedangkan di sebelah kanan yakni ada liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Sedangkan modal pemilik ini masuk ke ekuitas, jadi harus balance ya, kanan kiri. Kemudian kita klik simpan, kita lihat di jurnalnya kita pilih Mei tahun 2016. Ya, ini pada tanggal 2 Mei 2016 kita memiliki modal sekian. Ya, kemudian lanjut pada tanggal 5 Mei, ya, kita klik tambah di sini. Pada tanggal 5 Mei 2016. Baik, membayar uang sewa gedung. Kita memberi nama transaksi sesuai apa yang kita inginkan. Yang penting mudah dipahami oleh kita sendiri dan juga oleh para pembaca nanti. Sebagai contoh, kita akan menulis bayar sewa gedung. Baik, bayar sewa gedung sebesar 6 juta tunai. Berarti kita menggunakan uang kas sebanyak 6 juta. Karena uang kas digunakan, jadi yang kita pilih yakni bagian kredit. Berapa? 6 juta. Dan pada sewa gedung, akunnya kita pilih sewa dibayar di muka. Kan harus balance, ya, jadi 6 juta. Simpan. Ya, kemudian berikutnya yakni pada tanggal 6 Mei 2016 membeli perlengkapan pencucian seperti deterjen, pewangi, dan pemutih. Mari kita tulis belanja perlengkapan sebesar 2.500.000 karena kita menggunakan kas. Jadi kita melakukan pengeluaran, yakni kas yang kita pakai adalah bagian kredit sebesar 2.500.000. Kemudian karena kita tertera belanja perlengkapan, maka akunnya kita pilih yakni perlengkapan
karena harus balance, jadi ya 2.500.000. Kemudian klik simpan. Kemudian tambah lagi, pada tanggal 8 Mei membeli alat pengering terbaru. Pada tanggal 8 Mei membeli alat pengering terbaru. Belanja alat pengering sejumlah 15 juta tunai. Berarti karena kita melakukan pengeluaran, berarti yang kita gunakan bagian kredit pada akun kas 15 juta. Kemudian karena kita membeli alat pengering, yakni yang kita pilih yakni akun peralatan, kan harus balance, jadi harus ditulis 15 juta. Oke, simpan. Kemudian tambah lagi, pada tanggal 11 Mei kita pilih 11 Mei 2016. 11 Mei 2016 menerima pendapatan usaha sebesar 18 juta. Pendapatan, sekali lagi, nama transaksi kita tulis bebas, yang penting oleh kita dan para pembaca nantinya mudah dipahami. Ya, karena pendapatan usaha itu nantinya masuk ke kas, yakni kas yang kita gunakan yakni pada sisi debit sebesar 18 juta. Kemudian pada akun berikutnya yakni menggunakan pendapatan. Kemudian pada akun berikutnya yang kita gunakan, karena kita mendapat pendapatan, yakni akun yang kita pilih pendapatan. Kemudian karena pendapatan berada di sebelah kanan, yakni kita pilih kredit sejumlah 18 juta. Ya, balance kanan kiri kita simpan. Kemudian kita beralih pada tanggal 17 Mei 2016. Ya. Membayar biaya telepon dan listrik masing-masing sebesar 300.000 dan 700.000. Baik, berarti pada tanggal 17 Mei ini kita memiliki data transaksi dua, yakni biaya telepon dan biaya listrik. Yang pertama, kita akan tulis nama transaksi biaya telepon. Karena biaya telepon ini menggunakan tunai, jadi kita melakukan pengeluaran dari kas sebesar 300.000. Bagian yang kita pilih yakni kredit pada akun kas 300.000. Kemudian akun berikutnya yang kita pilih yakni, kita scroll ke bawah, biaya telepon. Yep. Di sebelah kiri harus balance 300.000. Kita simpan. Dan kita ingat tadi bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 terdapat dua transaksi, yakni telepon dan listrik. Sebentar, 17 Mei. Yap, kita beri nama transaksi 17 Mei. Nama transaksi kita beri nama biaya listrik 700.000, maka kas yang digunakan yakni 700.000 pada bagian kredit. Sedangkan akun berikutnya yakni akun biaya listrik. Kita scroll ke bawah, ini dia 700.000. Kanan kiri balance, kita simpan. Kemudian beralih ke pada tanggal 21 Mei 2016. Membayar gaji karyawan yang jumlahnya 4, masing-masing 600.000. Gaji karyawan. Jumlahnya 4 orang karyawan dengan masing-masing 600.000. Jadi 600.000 dikalikan 4 orang karyawan, 2.400.000. Tentu kita menggunakan sisi kredit pada akun kas karena kita melakukan pengeluaran. Kemudian di sini kita cari biaya gaji karyawan.
Kita scroll ke bawah. Yap, ini dia. 2.400.000. Kita simpan. Kemudian pada tanggal 22 Mei 2016 membayar tagihan air sebesar 900.000. Tagihan air sebesar 900.000 yang kita pakai yakni sisi kredit pada akun kas, dan akun berikutnya yang kita pakai yakni biaya air. Scroll ke bawah, ini dia 900.000. Simpan. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 mengambil Prive untuk kepentingan pribadi sebesar 700.000. Kita tulis nama transaksi Prive saja. Kemudian karena mengambil Prive untuk kepentingan pribadi, berarti kita secara tidak langsung mengambil uang dari akun kas. Oleh karena itu, karena kita mengalami pengeluaran dari akun kas, kita akan menggunakan sisi kredit pada akun kas sebesar 700.000. Kemudian akun berikutnya kita pilih akun Prive. Ini dia 700.000. Simpan. Kemudian pada tanggal 26 Mei mengambil uang perusahaan untuk membayarkan beban sumbangan. Nama transaksi yang kita gunakan yakni beban sumbangan PMI. Karena mengambil uang untuk sebuah keperluan, tentu saja kita akan mengambil dari uang kas. Oleh karena itu, kita akan menggunakan sisi kredit pada akun kas sebesar 500.000. Dan untuk akun berikutnya, karena ini kita menggunakan beban sumbangan dari PMI, maka kita akan memilih biaya umum lain-lain. Kita scroll. Ya, ini dia biaya umum lain-lain sebesar 500.000. Karena tidak masuk ke dalam operasional perusahaan. Klik simpan. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 menerima pendapatan usaha lagi sebesar 14.500.000. Pendapatan usaha pada nama transaksi sejumlah 14.500.000. Karena pendapatan usaha nantinya masuk kas, oleh karena itu kas mengalami penambahan pemasukan, yakni sisi yang kita pakai yakni sisi debit pada akun kas sebesar 14.500.000. Kemudian akun berikutnya yang kita pakai yakni pendapatan sebesar 14.500.000. Current balance simpan. Kemudian pada tanggal 28 Mei membeli peralatan baru seharga 5 juta. Membeli peralatan. Karena kita melakukan pengeluaran, sisi yang kita gunakan pada akun kas yakni sisi kredit seharga 5 juta. Membeli peralatan, akun yang kita pakai yakni peralatan seharga 5 juta. Karena kiri balance, simpan. Kemudian pada tanggal yang sama menerima pendapatan sebesar 3 juta secara tunai. Pada tanggal yang sama menerima pendapatan 3 juta tunai. 28 Mei 2016
pendapatan 3 juta tunai. Sisi yang kita gunakan sisi debit pada akun kas dan sisi kredit pada akun pendapatan. Klik simpan. Ya, data keuangan yang kita buat pada perusahaan PT Harum Abadi sudah selesai kita buat. Kemudian kita lihat laporan. Pada laporan jurnal, kita pilih bulan Mei seperti yang kita bikin dan pilih tahun 2016. Ya, akan terlihat penjurnalan transaksi selama bulan Mei tahun 2016. Kita lihat total debit dan kredit balance sebesar 109.500.000. Kemudian kita cek lagi neraca saldo. Neraca saldo pada bulan Mei 2016. Ya. Kita lihat debit dan kredit balance sebesar 75.500.000. Kemudian kita lihat laba rugi pada bulan Mei 2016. Perusahaan laba 30.700.000. Kemudian jika sudah, maka kita bisa ekspor ke Excel. Ekspor bulan yang kita hitung tadi, yakni pada bulan Mei 2016. Oke. Ya, ini dia. Karena saya menggunakan emulator Knox pada laptop, jadi tampilannya seperti ini. Jika kita mengekspor ke Excel, maka tiap proyek akan otomatis terbagi seperti ini, mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Ya, begitu. Jika terlihat seperti ini, atau bagian seperti ini, kita bisa lebarkan, ya, seperti ini hasilnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sampai jumpa di lain kesempatan.